Satukan jiwa raga dalam birahi dipegang janji-janji dan simbol peradaban pada putra-putri bangsa gerakan bendera kemenangan di bumi pertiwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera rekan-rekan mahasiswa yang berbahagia. Pada kesempatan ini di sesi 10 pemindahan tanah mekanis kita akan membahas tentang pemadatan tanah. Outline pembahasan pada kesempatan ini seperti yang kita tampilkan ini, yaitu prinsip pemadatan, tujuan pemadatan, alat pemadatan, metode pemadatan, serta kontrol pemadatan. Pertama-tama yang akan kita bahas adalah tentang prinsip pemadatan. Apa itu prinsip pemadatan? Oke, pengertian pemadatan tanah yaitu proses menaikkan kerapatan tanah dengan memperkecil jarak antar partikel tanah melalui reduksi volume udara dalam void, umumnya dengan alat-alat mekanis. Diukur dari derajat kepadatan tanah berdasarkan satuan berat tanah, kering, atau gamma, yaitu massa partikel padat per satuan volume. Ini diberikan contoh gambaran di mana kondisi tanah sebelum dipadatkan, gambarannya adalah seperti ini. Yang kemudian yang samping kirinya adalah contoh partikel tanah yang sudah melalui pemadatan. Di sini terlihat bahwa terjadinya pemadatan adanya pengecilan rongga-rongga udara dari setiap partikel-partikel tanah. Karena itu, setiap pemadatan tanah atau rongga-rongga tanah akan semakin besar apabila butiran-butiran tanah itu besar, dan rongga tanah akan semakin kecil apabila butiran-butiran tanah itu sendiri kecil. Oke, tujuan dari pemadatan tanah diantaranya pertama, untuk mempertinggi kuat geser tanah, kemudian kedua, untuk mengurangi sifat mudah mampat, ketiga, mengurangi permeabilitas, keempat, mengurangi perubahan volume sebagai akibat perubahan kadar air, dan yang lainnya. Ini adalah tujuan dari pemadatan. Bukan hanya tanah sebetulnya pemadatan ini, baik pemadatan batuan atau yang lainnya. Secara mendasar tujuannya adalah 4 hal ini. Kemudian bagaimana caranya melakukan pemadatan tanah? Oke, di sini saya catat diantaranya adalah ada 4 ya. Pertama, untuk melakukan pemadatan tanah yang pertama-tama adalah kita perlu melakukan pemilihan tanah bahan timbunan. Jenis tanah apa yang harus kita pakai sebagai bahan timbunan? Ya. Nah, ini adalah pertama-tama harus memilih tanah bahan timbunan. Tentu jenis tanah yang semacam apa dan lain sebagainya secara mendetail dibahas dalam mata kuliah mekanika tanah. Kemudian yang kedua, ketiga, dan keempat inilah yang menjadi pembahasan secara mendetail dalam kesempatan ini. Yang kedua adalah bagaimana caranya, yaitu bagaimana cara pemadatan, kemudian bagaimana cara pemilihan mesin pemadat, dan bagaimana kita mengetahui jumlah lintasan yang sesuai. Karena pemadatan tanah menggunakan alat akan tergantung berapa lintasan pemadatan atau lintasan alat dalam melakukan pemadatan. 3 poin penting inilah yang akan kita bahas dalam kesempatan ini. Oke, untuk membahas 3 poin penting ini, maka saya perlu menampilkan slide-slide lengkap agar memudahkan kita semua untuk memahaminya. Oke, pertama-tama kita akan membahas tentang proses pemadatan. Terdiri dari 3 faktor yang mempengaruhi proses pemadatan, diantaranya pertama adalah gradasi material yang akan dipadatkan,
kemudian faktor kadar air dari material, kemudian yang ketiga adalah faktor usaha pemadatan. Inilah 3 faktor yang sangat mempengaruhi terhadap proses pemadatan. Kemudian selanjutnya adalah metode pemberian energi. Dalam pekerjaan pemadatan tanah, proses pemadatan tanah itu adalah melakukan penekanan tanah dengan metode pemberian energi. Metode pemberian energi terdiri dari metode kneading atau peremasan, kemudian metode static weight atau pemberat, metode vibration atau getaran, yang kemudian adalah metode impact atau tumbukan. Inilah metode-metode pemberi energi, ya. Kemudian selanjutnya metode pemadatan itu terdiri dari metode static compaction dan metode vibratory compaction. Ya, jika tadi adalah metode pemberi energi pada saat melakukan pemadatan, sedangkan ini adalah metode pemadatannya, yaitu menggunakan metode static compaction dan metode vibratory compaction. Yang dimaksud dengan metode static compaction adalah ruler menghasilkan tekanan geser atau shear stress terhadap material. Pada keadaan ini partikel bergerak di posisi yang lebih stabil sehingga rongga udara berkurang dan kestabilan meningkat. Kemudian yang dimaksud dengan vibratory compaction adalah vibrasi ini membedakan potensi convection yang lebih tinggi dan lebih ekonomis dibandingkan dengan static compaction. Performance static ruler, faktor-faktor yang mempengaruhi performance static ruler diantaranya adalah ada axial load, ada nilai pressure, linear pressure, ada spur coefficient, kemudian rolling speed. Inilah performance static ruler. Apa yang dimaksud dengan axial load? Nah, ini adalah gambarannya, bahwa axial load itu adalah keseluruhan berat ruler yang tumpu di atas axle. Kemudian linear pressure adalah fungsi dari axial load dan lebar drum. Tekanan ini dapat digunakan sebagai ukuran dari kesanggupan pemadatan sebuah static ruler tanpa vibrasi. Ini linear pressure ini adalah menggunakan yang masuk ke kategori metode static ruler atau tanpa vibrasi. Linear pressure merupakan gaya vertikal yang menghasilkan shear stress yang diperlukan untuk retribusi material. Nah, cara analisisnya adalah axial load per lebar drum. Jadi, berat drum penggilas dibagi lebar drum penggilas. Ini untuk menganalisis linear static pressure. Nah, ini contoh gambarannya, ya, bahwa linear static pressure itu akan semakin besar static linear load, semakin besar efek pengaruh tekanan kedalaman ke dalam tanah. Ini contoh gambarannya, semakin besar drum penggilas, semakin besar dan semakin berat drum penggilas, maka tekanan ke dalam tanah akan semakin tinggi, ya, atau semakin dalam. Semakin kecil diameter drum penggilas dan berat drum penggilas, maka juga akan semakin kecil proses pemadatan atau semakin dangkal proses pemadatan. Kemudian selanjutnya adalah Naisberg coefficient atau NQ, adalah merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan ruler mendorong material ke depan dengan drum. Hubungan area ruler, lebar drum dan diameter drum ditunjukkan dengan rumus seperti ini, ya. N sama dengan axial load per lebar drum kali diameter drum. Nah, ini nilai N tentu ada syarat ketentuan, ya. Berdasarkan penelitian, ya, nilai N ini tidak boleh lebih dari 0,25. Artinya nilai N antara axial load, ya, antara berat drum penggilas dibagi lebar drum kali diameter drum itu nilainya tidak lebih besar dari 0,25. Itu yang bagus. Nah, ini tadi keterangannya ini berdasarkan hasil riset, ya, bahwa nilai N yang baik itu tidak boleh lebih dari 0,25. Karena contoh gambarannya apa? Contoh gambaran seperti yang di bawah ini. Ketika drum penggilasnya kecil, atau ini bisa berarti nilai N-nya lebih dari 0,25,
maka tanah akan terdorong oleh drum penggilas, ya. Sedangkan drum besar, ya, ini artinya nilai N-nya tidak lebih dari 0,25, maka tanah tidak akan terdorong, justru akan padat ke bawah dan lapisan menjadi stabil. Nah, apabila lebih dari 0,25, maka lapisan terdorong dan tidak stabil. Oke, ini menjadi catatan penting ya, apabila kita akan menentukan alat, berarti kita perlu estimasikan dari alat tersebut nilai N-nya berapa. Rolling speed, ini kecepatan rolling mempengaruhi waktu yang tersedia untuk compaction. Material yang sulit dipadatkan atau lapisan yang tebal membutuhkan waktu yang lama karena menggunakan kecepatan yang rendah dan jumlah passing yang lebih banyak. Kemudian vibratory compaction. Nah, vibratory compaction ini ya akan lebih baik atau potensi compaction-nya lebih tinggi, lebih ekonomis dibandingkan dengan static compaction. Kenapa? Karena vibratory compaction ini menggunakan tambahan energi penggetar gitu ya. Kalau static compaction menggunakan energi tekanan, kemudian kalau vibratory compaction ini menggunakan metode energi getaran, tekanan, dan getaran. Nah, sehingga compaction dapat dilakukan dengan jumlah lintasan lebih sedikit. Menggunakan metode vibratory compaction ini, ya jumlah lintasan cukup sedikit, kemudian waktu compaction lebih cepat, material yang mempunyai ketahanan bentuk yang tinggi dapat diatasi, dapat dicari density yang lebih tetap, seragam, dan lebih tinggi, kemudian mempunyai versatility yang lebih tinggi. Ini kelebihan dari vibratory compaction. Nah, ini contoh gambarannya, ya. Apabila menggunakan vibratory, ini contoh gambarannya sebelum dan sesudahnya, ya. Kepadatan tanah akan semakin baik dan stabil. Nah, ini kecepatan rolling juga menjadi penting, gitu ya. Semakin cepat rollingnya, maka akan semakin baik. Ini akan tergantung dari frekuensi amplitudo penggetaran, karena akan memberikan pengaruh langsung pada proses pemadatan. Ini secara visual dapat digambarkan seperti ini. Oke, setelah kita membahas tentang cara atau proses-proses melakukan pemadatan, selanjutnya kita akan membahas tentang alat-alat pemadatan. Alat-alat apa saja yang digunakan dalam pemadatan, kemudian berapa jumlah lintasan yang dibutuhkan dalam melakukan pemadatan, dan lain sebagainya. Oke, bicara tentang alat-alat pemadatan, ya, pemadatan tanah secara mekanis umumnya dilakukan dengan menggunakan mesin penggilas atau roller. Klasifikasi roller yang dikenal antara lain adalah berdasarkan cara gerakannya, berdasarkan bahan roda penggilasnya, kemudian dilihat dari bentuk permukaan rodanya, dilihat dari susunan roda gilasnya, kemudian alat pemadat yang menggunakan penggetar. Ini alat-alat yang sering digunakan atau sering kita kenal. Ya. Ini contoh-contoh macam alat-alatnya sebagai ilustrasi, ya, dengan nama dan bentuk alatnya masing-masing. Kemudian ini, ya, dan ini contoh alat pemadat yang kecil. Ya, ini juga menggunakan metode vibrasi. Ya. Nah, setelah kita membahas tentang proses pemadatan dan alat-alat pemadatan, maka di sini saya rangkum tentang alat pemadat dan jenis tanah yang dipadatkannya. Ini kita tunjukkan bahwa jenis tanah dan cara pemadatan yang tepat yang direkomendasikan. Dari tabel ini dicontohkan untuk kolom yang mempunyai nilai angka 1, yang mempunyai angka 1, tanda angka 1, 2, dan 3, ini mengandung arti bahwa angka 1 ini adalah alat yang direkomendasikan, kemudian angka 2 adalah alat dan metode yang dapat dipakai, dan angka 3 itu mengandung arti kurang direkomendasikan. Contoh, material yang dipadatkannya adalah batuan, maka
alat dan metode pemadatan yang disarankan, yang direkomendasikan, diantaranya ada steel wheel, kemudian ada vibratory, kemudian tamping foot dan grid, ya. Sedangkan untuk pneumatik tidak disarankan. Yang kedua, contoh lagi, kerikil bersih atau berlumpur direkomendasikan menggunakan metode pemadatan steel wheel, kemudian juga vibratory, tamping foot dan grid, ya. Pneumatik bisa digunakan ini untuk kerikil bersih atau berlumpur. Kemudian kerikil berlempung ini yang direkomendasikannya adalah steel wheel, kemudian tamping foot, dan yang lainnya hanya bisa digunakan tetapi kurang direkomendasikan. Seperti itu maksud dari rangkuman yang saya tampilkan ini, ya, untuk memudahkan metode pemadatan, menentukan alat dan metode alat, untuk memudahkan menentukan alat pemadatan serta metodenya berdasarkan jenis tanah yang akan dipadatkannya. Oke? Setelah itu, maka kita akan lanjutkan bagaimana cara memprediksi, cara menganalisis produktivitas alat, ya. Saya akan kenalkan terlebih dahulu bagaimana cara kita memprediksi atau menganalisis produktivitas alat. Nah, untuk mendapatkan produktivitas yang efektif, ketebalan lapisan yang akan dipadatkan haruslah kecil. Nah, ini catatan penting bahwa untuk melakukan pemadatan tanah atau yang lainnya, ketebalan lapisan pemadatan itu menjadi bagian penting yang tidak boleh diabaikan. Contoh digambarkan di sini bahwa ketebalan yang disarankan antara 15 sampai 20 cm untuk semua ruler kecuali vibratory dan pneumatic ruler yang besar, ya. Kalau vibratory itu karena menggunakan tenaga penggetar, ini bisa lebih dari 15 sampai 20 cm lapisan pemadatannya. Kemudian ketebalan sekitar 30 cm untuk pneumatic ruler. Sedangkan vibratory ruler ketebalannya tergantung pada jenis tanah dan berat alat, ya. Untuk tanah berbutir, ketebalannya efektif berkisar antara 20 sampai 122 cm tergantung dari berat alat. Sedangkan untuk batuan ketebalannya bisa mencapai 2,1 meter. Ini tentang lapisan pemadatan tanah. Nah, inilah rumus produktivitas alat pemadat. Nah, ini rumusnya menurut Joko W. Rumusnya adalah KP sama dengan LK kali F kali H kali 1000 kali FK per N. Ini adalah produktivitas pemadatan meter kubik per jam, di mana KP-nya adalah taksiran kapasitas produksi meter kubik per jam, LK adalah lebar efektif drum, F adalah kecepatan kerja kilometer per jam, H adalah ketebalan material, kemudian N adalah jumlah passing atau lintasan, kemudian FK adalah faktor koreksi. Faktor koreksi itu yang terdiri dari efisiensi waktu, efisiensi kerja, dan efisiensi operator. Di sebelum-sebelumnya kita pernah bahas tentang efisiensi ini, ya. Kemudian dalam memperkirakan kecepatan rata-rata, inilah berdasarkan hasil penelitian kecepatan rata-rata alat, gitu ya. Ada tandem ruler, kecepatannya adalah 2 km per jam rata-rata, ya. Tie ruler 2,5 sampai 4 km per jam, vibrating ruler 1,5 km per jam, soil vibrator 3 sampai 5 km per jam. Ini kecepatan rata-rata alat pemadat tanah. Kemudian berapa jumlah lintasan yang ideal? Itu berarti tergantung lapisan tanah yang dipadatkan dan tergantung alat yang memadatkannya, ya. Nah, untuk ketebalan tanah atau material yang dipadatkan 0,2 sampai 0,4 meter tergantung spesifikasi berat alat yang digunakan dan hasil tes
tingkat kepadatan yang dilakukan. Jumlah passing bervariasi tergantung spesifikasi tingkat kepadatan yang dikehendaki dari pengalaman lapangan. Maka jumlah lintasan tergantung alat. Contohnya di sini ada tie ruler antara 4 sampai 5 lintasan, kemudian tandem ruler antara 4 sampai 8 lintasan, vibration ruler antara 4 sampai 12 lintasan, kemudian soil compactor antara 4 sampai 12 lintasan. Nah, jumlah passing yang diperlukan untuk mencapai kepadatan tertentu tergantung dari jenis tanah dan densitas atau kepadatan tertentu. Oke, grafiknya adalah seperti ini. Ini dicontohkan, kita bisa lihat contoh grafiknya, gambar grafik pemadatannya. Kondisi awal sebelum dipadatkan atau 0, ya, tingkat kepadatan tanahnya 1,3 akan signifikan ketika dilakukan 1 kali lintasan. Dalam 1 kali lintasan ini signifikan mencapai kepadatan di 1,7, ya. Kemudian lintasan yang kedua masih signifikan, dari 1,7 dari pertama meningkat menjadi 1,8. Kemudian lintasan yang ketiga ini 1,8 lebih, ya, ini 1,8 lebih. Kalau kita lihat dari grafik ini, maka jumlah lintasan minimal adalah 3 kali lintasan. Sedangkan lintasan keempat dan kelima tergantung dari kepadatan tanah yang disyaratkan. Karena lintasan yang keempat dan kelima, kalau kita lihat grafik ini peningkatan kepadatannya tidak signifikan. Yang sangat signifikan tentu yang pertama dan yang kedua, gitu ya. Yang ketiga meningkatkan kepadatan. 4 dan 5 hanya sedikit peningkatan kepadatannya. Selanjutnya adalah kontrol kepadatan. Maka kita perlu kontrol kepadatan di lapangan, cara tesnya bagaimana, dan lain sebagainya. Ini perlu disesuaikan atau perlu diselaraskan antara kepadatan yang disyaratkan dan tes di lapangan. Oke, setelah kita bahas tentang bagaimana proses pemadatan, kemudian tentang bagaimana apa alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan pemadatan, metode-metode pemadatan, kemudian jumlah-jumlah lintasan yang disyaratkan. Selanjutnya, yang tidak kalah penting dalam pekerjaan tanah adalah biaya pekerjaan tanah, ya. Maka untuk mengetahui biaya pekerjaan tanah, pertama-tama berarti kita perlu tahu volume pekerjaan tanah. Kemudian yang kedua, kita perlu mengetahui produktivitas alat pekerjaan tanah. Baik pekerjaan tanah itu adalah pekerjaan galian, ataupun pemadatan, ataupun yang lainnya. Produktivitas alat, ya, meter kubik per jam akan tergantung dari kapasitas bucket, kemudian waktu siklus, dan faktor-faktor lain. Faktor lain diantaranya tadi ada efisiensi kerja, efisiensi waktu, juga efisiensi operator. Ya, itu adalah untuk menganalisis produktivitas alat, akan tergantung tadi ya 3 faktor: kapasitas bucket, waktu siklus, dan faktor konversi atau faktor lain. Kemudian untuk volume tanah ya atau untuk volume pekerjaan tanah akan tergantung ban kubik meter ya atau BMC, kemudian juga tergantung LM atau less measurement, kemudian tergantung compacted measurement. Nah, setelah itu ya maka akan kita bisa estimasikan apabila kita telah ketahui volume pekerjaan tanahnya, kemudian kita ketahui produktivitas alatnya, maka kita akan bisa prediksikan durasi pelaksanaannya, baik dalam waktu jam ataupun hari. Kemudian, mengenai jumlah biaya, mengenai biaya pemadatan tanah atau biaya pekerjaan tanah yang lainnya, maka akan tergantung dari penjadwalan yang optimal. Yang dimaksud penjadwalan yang optimal itu yang bagaimana? Penjadwalan optimal itu kita perlu mengetahui volume pekerjaannya berapa, produktivitas alatnya berapa, maka alat yang dipergunakan membutuhkan alat apa saja,
yang masing-masing jumlah alatnya perlu berapa, agar antara alat satu dengan alat lainnya tidak saling menunggu. Seperti pembahasan-pembahasan yang sebelumnya kita sampaikan. Nah, dengan membuat penjadwalan yang optimal, maka akan mengefisiensikan biaya. Biaya akan tergantung dari biaya pemilikan dan biaya operasional. Biaya pemilikan, apakah biaya alat itu kita biaya sewa, terdiri dari sewa, atau pemilikan langsung, gitu ya, atau kredit, atau yang lainnya. Kemudian biaya operasional itu diantaranya meliputi operator, BBM, oli, perawatan, dan lain sebagainya. Ya. Oke, ini adalah pembahasan-pembahasan penting yang bisa disampaikan dalam sesi ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Walakum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benturan Nusa Putra, satukan jiwa raga. Dalam birahi, ikatan panji-panji. Tanyakan simbol peradaban, pada putra-putra